ini adalah pensiunan GICT yang juga pernah tergabung bersama keluarga besar Serikat Pekerja GICT. Totalnya kami minta perlindungan terutama untuk istri korban yang sekarang masih dalam keadaan kritis sakit, untuk 4 orang anak dan menantunya. Bapak anak-anak korban ini mohon pendampingan untuk istrinya, mohon doanya Indonesia, mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap, bukan hanya eksekutor tapi siapa otak di balik peristiwa yang sangat keji, sangat tragik di bulan Ramadan ini. LPSK telah melakukan langkah-langkah awal koordinasi dengan satuan yang menangani, dan LPSK siap untuk berikan perlindungan, pemenuhan hak, pemberian bantuan kepada saksi dan atau korban sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Pak Ermanto Usman ini sendiri apakah betul merupakan seorang aktivis ketika dia masih bekerja di salah satu perusahaan BUMN? Tempat dia bekerja itu kan merupakan perusahaan atau anak perusahaan dari Pelindo yang bekerja sama dengan PT Hutchinson yang di Hong Kong, gitu ya, raksasanya pengelola pelabuhan gitu ya di dunia ini, itu PT Hutchinson yang berkedudukan di Hong Kong. Almarhum ini aktif di situ. Selain sebagai ketua Serikat Pekerja, dia memang aktif mengawasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penyimpangan prosedur dan lain sebagainya. Saya sudah bersama dengan Luki Nurhadianto, kriminolog Universitas Budi Luhur. Mas Luki, terima kasih untuk waktunya, Mas. Sama-sama. Mas, saya ingin langsung tunjukkan bahwa ini adalah TKP dari peristiwa ditemukannya Ermanto Usman meninggal dunia. Saya ingin langsung bahas bahwa terduga pelaku diduga oleh polisi memasuki rumah dari Ermanto Usman ataupun almarhum melalui pagar ini, Mas. Kemudian langsung masuk ke arah jendela, masuk ke dalam rumah melalui jendela dan langsung menuju ke dalam kamar dari Ermanto Usman dan Ibu Pasmilawati. Bagaimana Anda menganalisa terkait dengan modus yang kemudian dilakukan oleh terduga pelaku? Ya, yang pertama tentu pasti ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Dalam artian bahwa ada pihak-pihak yang memang melakukan pengawasan, apakah memang dalam konteks ini mengawasi eksekutor atau memang mengawasi lingkungannya. Yang kedua yang bisa kita lihat berikutnya adalah dia sudah mengetahui titik di mana blind spot, apakah kemudian CCTV, dan kemudian titik di mana seharusnya mereka masuk. Yang ketiga yang bisa disimpulkan berikutnya adalah mereka sudah menyasar. Target utamanya bukan lagi berbicara mengenai ini adalah perampokan, tapi target utamanya adalah yang berkaitan dengan nyawa seseorang. Target utamanya bukan lagi soal perampokan, tetapi terkait dengan nyawa seseorang. Ya, saya lebih tertarik saat kemudian kita berbicara mengenai apakah memang ini satu bentuk tipologi perampokan yang memang mengarah kepada pembunuhan, atau di sisi lain ini adalah pembunuhan dengan modus seolah-olah ini adalah perampokan. Saya cenderung bahwa ini mengarah kepada yang kedua, karena memang saat kemudian dia berbicara mengenai bagaimana dia masuk sampai kemudian dia menelaah lingkungan sekitar sampai kemudian menemukan titik korban, maka dia sudah mengetahui dari mana kemudian titik-titik yang seharusnya mereka lakukan, atau kita kenal ini adalah zonal crime investigation di sana. Yang kedua adalah pintu poin saat kemudian dia melakukan aktivitas, mereka tidak lagi melihat-lihat atau kemudian mengkalkulasikan sejauh mana tingkat-tingkat harta benda atau kemudian properti yang seharusnya mereka bisa dapatkan. Dalam hal ini kendaraan juga cukup rapi, tidak ada penghancuran dari tingkat gerbang ya, terus kemudian dari gembok di sana, dan mereka sudah menyasar titik yang memang disasar dalam hal ini adalah diri korban sendiri. Apakah kemudian ini bisa mengindikasikan adanya orang dekat yang kemudian mungkin saja turut andil dalam peristiwa ini? Ya, tentu keberadaan orang itu perlu ada investigasi lebih dalam ya, mulai dari saksi, terus kemudian pihak-pihak yang terkait. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keberadaan orang dekat bisa jadi sangat vital. Dalam artian dia sudah bisa memetakan sejauh mana identifikasi aktivitas, titik-titik di mana saat kemudian orang-orang melakukan sesuatu, atau kemudian titik-titik di mana bisa terkoneksi secara lebih sederhana. Yang berikutnya adalah yang ketiga, saat kemudian kita bicara mengenai keberadaan orang dekat, tentu mohon maaf misalnya jika memang ada informasi dari dalam yang kemudian bisa disampaikan kepada para pelaku, tentu adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat terstruktur di sana. Saya ingin membahas terkait dengan pasal yang awal pertama kali digunakan oleh polisi, yaitu pencurian dengan kekerasan. Tetapi kalau kita telisik lebih dalam, barang-barang yang hilang nampaknya bersifat pribadi, seperti katakanlah handphone, kemudian juga dompet, kunci mobil, termasuk juga kunci kamar. Apakah dengan barang-barang yang hilang tersebut bisa dikatakan peristiwa ini betul pencurian kekerasan, atau justru
tadi yang disebutkan oleh Mas Luki adalah pembunuhan. Saat kemudian ini tidak ada barang-barang yang bersifat instrumentalis yang hilang, maka tujuan utamanya saya pikir adalah bentuk intimidasi, bahkan mengarah kepada revenge atau dendam di sana. Karena senjata yang digunakan adalah senjata yang bisa benar-benar tumpul. Jadi ada upaya untuk memberikan satu sinyalemen bahwa ini dilakukan suatu tindakan kekerasan yang mengarah kepada hilangnya nyawa seseorang. Tidak secara membabi buta dilakukan dengan senjata tajam. Oke, bahwa kejanggalan yang kemudian terjadi dalam peristiwa tewasnya Ermanto Usman, pada akhirnya banyak pihak yang menarik terkait dengan latar belakang dari korban yang kita tahu adalah seorang pensiunan dari sebuah perusahaan di BUMN, dan pada saat bekerja yang bersangkutan ataupun almarhum juga merupakan ketua serikat pekerja. Dan yang tidak kalah menarik adalah bahwa almarhum sempat dipecat 2 kali tetapi dipulihkan kembali. Apakah latar belakang ini bisa dikaitkan dengan motif pembunuhan yang terjadi? Dalam hal ini apakah memang ada sesuatu yang disembunyikan? Apakah kemudian relasi bisnisnya, atau dalam hal ini ada sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan yang bagaimana dia dulu berada, atau kemudian ada upaya untuk melindungi pihak lain? Ada kecenderungan dalam konteks dari mana dia sudah pensiun, maka dia tidak memiliki power lagi dalam konteks relasi yang memang bisa dia kembangkan lebih kuat lagi. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang dia seharusnya ketahui, tapi pihak-pihak lain upaya untuk kemudian bisa menghentikannya. Oke, dari analisa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Luki, saya ingin coba tarik kesimpulan. Apakah bisa dikatakan bahwa tewasnya sang aktivis pelabuhan ini tidak hanya terkait dengan pencurian dengan kekerasan, tetapi ada indikasi tindak pidana pembunuhan berencana? Ya, dalam konteks ini bisa kita highlight bahwa memang ada dugaan ini mengarah kepada pembunuhan yang memang sudah direncanakan dengan cukup rapi.